melanjutkan. Baik, ada istilah Pak Kenal Raksana. Saat ini kita berada di aula Kolektif. Kami ingin mengajak rekan-rekan pramuka bagaimana himpunan umat Katolik di Pinang ini. Ini akan mengajak rekan-rekan pramuka untuk bisa mengikuti atau ilas kembali bagaimana sedang perkembangan umat di gereja kita. Dimulai tahun 1937, daerah kita mulai didatangi para transmigran dari Jawa. Sebelumnya daerah ini hanya didiami oleh suku Konai. Pada tahun 1942, Pastor Nailon SPD, Pastor Direktur mengunjungi Blitar, yang kemudian digantikan oleh Pastor Dewi SPD dan Pastor Paul SPD secara berkala untuk mengunjungi Blitar. Dan pada periode tahun 1947 sampai 1944, Pastor Paul SPD atau Pastor Berkara merayakan Ekaristi dengan beberapa orang Katolik bersama Berkara Belanda di gudang pertanian Sidomulia dilanjutkan bakal himpunan umat Katolik. Next. Pada tahun 1948, Pastor Paul SPD mengikuti mobil legar mengunjungi Blitar, kemudian merayakan Ekaristi bersama di gudang Blitar. Tahun 1952, umat Katolik mendirikan gereja di Kapten di daerah Montessori dan setempat untuk melayani wilayah Kumau. Pada tahun 1953, Pastor Bos SPD membeli tanah di daerah Kepulauan Mekarjo seluas 1 bahu dengan harga pada waktu itu 2.750. Waktu itu. Kemudian pada tahun 1953 ada lagi yang sekarang menjadi kompleks restoran dan sekolah caritas dengan jalan yang seperti sekarang ini yang kita lihat sekarang ini. Saat itu pembelian masih berupa sawahan dan semak belukar di tahun 1953. Kemudian disusul dengan Pegasus Tenten
Aponia FPH dan Suster Peresito FPH untuk berkarya di rumah Lestari Bakti Miskin Caritas Blitar yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit Caritas yang seperti kita lihat sampai saat ini. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1956 mendapat izin mendirikan bangunan dari Lurah PKD Kabupaten Tuhan Blitar dan mulailah dibangun yang pertama kali dilengkapi dengan pendopo. Gereja ini sekarang masih ada kenangannya, penaruhan cek di depan. Nah, itu bangunan yang ini. Inilah peninggalan bangunan yang pertama. Jadi nanti ini pada saat kita khotbah Sangka, kita akan melewati menara ini. Next. Ada dua September tahun 1956, pusat gereja didirikan dipindah dari Protestani ke bawah Tegaljo. Inilah akhirnya yang menjadi gereja Santa Maria Magdalena sebagai paroki yang pertama di Kabupaten Probolinggo itu. Kemudian pada tahun 1978 pembubaran gereja paroki yang masih sampai sekarang butuh perjuangan sekitar 20 tahun sejak dijadikan gereja paroki. Kalau saya mendengar cerita dari orang-orang tahun 78 gereja kita ini gereja yang termegah. Baik, next. Kita patut bersyukur di mana hati kita juga tunduk merendah untuk kekaguman atas ketulusan, ketekunan dan keteguhan para gereja Santa Maria Magdalena dalam seluruh kita. Perjuangan yang kita adalah yang putus asa telah mendatangkan anugerah yang melimpah, termasuk kita yang sekarang uji. Gereja ini telah berusia kurang lebih 7 tahun dari awal pelayanan sebagai paroki dan sekarang mempunyai semangat untuk membangun gereja baru. Jadi kalau kita lihat bentuk gereja kita sekarang ini mempunyai kapasitas tempat duduk 460. Setelah kita melihat dari data, ternyata jumlah umat di wilayah ini yang mekanisme gereja ini itu jumlahnya 390 kakak. 390 kakak harus ditampung di gereja yang berkapasitas hanya 400 saja. Terus satu kakak terjadi 3 barang tentunya sangat tidak memungkinkan. Dan kalau kakak-kakak hadir di realisasi, mereka terkena itu pun saya yakin tidak semua umat bisa hadir di kita. Dan sebagai perayaan Paskah Natal kita sering memasang tenda. Itulah gambaran sebenarnya jumlah umat kita. Jadi sangat tidak memungkinkan kalau untuk melayani umat yang ada sekarang untuk masuk dalam gereja kita. Kita bersyukur dari tahun 1930 sampai dengan saat ini umat Katolik sungguh luar biasa dengan ini berkembangnya luar biasa. Jadi mau tak mau kita harus berinovasi untuk membuat suatu gereja yang baru. Di TBG itu telah melakukan desain dan diajukan ke mereka berikut anggaran-anggarannya dan kami mohon juga kiranya nanti rekan-rekan dari peraturan bisa berpartisipasi untuk rencana kami untuk membangun gereja yang baru.
seberapa pun nanti yang rekan-rekan pramuka berikan itu sungguh sangat berarti bagi kami bersama untuk semangat dan gereja. Amin. Amin. Terima kasih. Tepuk pramuka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahun ke-7. Tapi sebelum itu kami ingin rekan-rekan kita panitia untuk hadiri tenang. Inilah sebagian volunteer kekaryawan rekan-rekan. Ini saudara-saudara saya di mana? Ya, panitia juga. Nomor itu, ya. Kami bertugas dengan orang, tetapi secara estafet bergantian melayani sejak dari bulan Februari. Jadi masa tugas kami sampai selesai tahun 2025 ini. Mari kita bilang kepada terima kasih kembali kepada rekan-rekan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan untuk beliau. Semoga ini selalu mengantar kita untuk masalah Mario. Baik, ya sungguh saya berbagi adalah kakak saya. Saya harus mengambil kakak pada Anda. Itu saya sungguh berhormat pada Anda karena Anda adalah orang-orang terpilih. Anda adalah orang-orang hebat. Karena Anda berani memutuskan untuk hadir di sini. Apakah SK tugas atau perintah yang jelas Anda memutuskan untuk bersedia hadir di sini. Maka bagi malam ini ada sungguh pembawa berkat. Saya akan sampaikan bahwa kami punya dua romo. Yang satu adalah romo hidup dan yang kami yang tulisnya seperti saya itu adalah romo Amatus Sukati SDI sebagai pastor kami. Ini pastor kami masih di sudah ada yang akan mulai. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, sekarang sampailah kepada situasi atau sampailah pada nuansa yaitu seleksium atau situasi ujian. Oleh sebab itu, tinggalkan perkara-perkara rumah kemah Anda, perkara-perkara sumber Anda yang belum dimasak, atau perkara-perkara yang lain, tetapi secara khusus didiklah Anda mulai saat ini sampai nanti akhir bisa dibaca. Gunakan waktu ini untuk sungguh Anda membawa diri Anda pada yang berkuasa. Dan kenapa tidak? Karena kalian bahwa tahun ini adalah tahun jubileum. Apa itu tahun jubileum? Tahun jubileum atau lebih dikenal dengan istilah tahun suci atau jubileus adalah tahun khusus yang ditetapkan oleh gereja Katolik untuk memberikan kesempatan bagi
untuk memperoleh pengampunan dosa, melakukan pertobatan dan memperbarui iman mereka. Pesan Paulus, bagian penting dari tradisi jubilium adalah penghapusan hutang yang memberikan mereka yang terbebani oleh hutang yang tidak dapat dibayar. Ini adalah sebuah awal yang baru. Paulus Martinus menyampaikan bahwa penghapusan hutang itu sama dengan penghapusan dosa. Maka perayaan jubilium tahun 2025 lebih dari sekadar masalah pemulihan. Ini adalah masalah keadilan. Karena kenapa itu kota yang akan kita lakukan? Kota atau pintu suci dalam gereja Katolik melambangkan pertobatan, pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Pintu ini juga merupakan simbol perjalanan spiritual umat Katolik menuju keselamatan. Lalu apa itu makna lokasi yang akan kita lakukan kali ini? Apa budaya kita? Apa yang akan kita dapat? Kota Santa adalah simbol pertobatan dan pengampunan, simbol rahmat yang berlimpah dan Tuhan, simbol perjalanan spiritual umat Katolik, simbol pembukaan jalan menuju keselamatan, simbol panggilan untuk pertobatan, simbol meninggalkan masa lalu yang penuh dosa, simbol memasuki masa depan yang penuh harapan dan kesucian. Tema tahun jubilium 2025 ini adalah persiapan harapan. Ini persis apa yang kakak-kakak dan dilakukan. Anda adalah persiapan yang punya banyak harapan, yaitu memperbarui hubungan dengan Tuhan dan sesama dan seluruh jemaat, merenungkan perjalanan spiritual dan memperdalam hubungan dengan Tuhan, memperbarui komitmen dalam menjalani ajaran Kristus, mengalami transformasi rohani yang membawa damai dan harapan baru, merayakan belas kasih-Nya yang melimpah, merangkul pengampunan dan membagikan damai yang beriman kepada dunia. Logo dari jubilium 2025 ini dilambangkan 1, 2, 3, 4 yang saling merangkul dan merangkul salib yang di bawahnya ada jangkar. Ini menyampaikan pesan kepada kita sebagai persatuan dan kemenangan. 4 sosok yang memegang salib mewakili umat manusia dan umat penjuru bumi yang berpelukan, melambangkan kesetiakawanan dan persaudaraan. Persis apa yang kakak-kakak bilang saat ini, yang kakak hidupi pada saat ini. Harapannya, jangkar yang berbentuk dari bagian bawah salib yang memandang menjadi simbol harapan di tengah tantangan hidup. Jangkar merupakan metafora harapan seperti jangkar keadilan yang digunakan kapal-kapal dalam keadaan darurat. Perjalanan peziarah yang komunal. Jadi logo ini juga memberikan pesan pada kita bahwa perjalanan perziarah ini tidak sendiri.
persis seperti kakak-kakak yang ada warna Anda dan wajah Anda cerah karena Anda warna ya. Terus Kunti merupakan sosok pejabat yang penuh pengharapan. Ia menginspirasi umat agar lebih mendalam dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengampunan, harapan, dan semangat Kristiani. Dan ini adalah komunal kawan-kawan yang bukan sendirian, lebih banyak seperti Anda yang sekarang ini. Rangkumannya, tahun juga kesempatan bagi umat beriman untuk memperoleh pengampunan dosa. Kesempatan bagi umat beriman untuk memperoleh pengampunan dosa, melakukan pertobatan dan memperbarui iman mereka. Paus Fransiskus Evangelium sama dengan penebusan dosa, mencari tanda-tanda harapan di dunia sekitar kita dan mengupayakan perdamaian dan keadilan. Tema tiada harapan melangkah dengan cara hidup baru dengan berharap kepada Allah dan bersama Luther menjalani hidup yang penuh dengan pengampunan, harapan, dan semangat Kristiani. Bapak Ibu, inilah bekal kita untuk melengkapi dan bukan hanya mengenal sebagai puncak kita di tempat ini. Sekarang kita akan menuju ke gereja untuk doa ukur pasaka. Maka maksudnya lewat pintu yang ditinggalkan bangunan tahun 56 yang lalu. Nah, harapannya kakak-kakak maksudnya pintu ini diyakini hanya lengkap. Karena banyak umat yang lewat pintu ini sekarang berkembang di mana-mana dan orang di mana-mana. Itu nanti saja tidak negatif, tapi tetap lewat pintu depan. Jalannya pun besar. Kita harus berbuat sebagai ujian. Maka nanti akan dibakar dari bagian depan, terdepan, lalu diikuti yang dibakar, diikuti yang dibakar, dan yang dibakar. Hindarkan supaya tidak berbicara yang benar. Tapi kembali lagi hati Anda bahwa situasinya baik, mari sekarang kita mulai dari yang paling depan.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat petang. Sebentar lagi kita akan memasuki gereja, kita akan memasuki kota Santa atau pintu suci. Tetapi sebelum masuk kita akan mendoakan dari Mazmur 122 dari sesuai yang sudah dibagi itu sebagai paspor, nanti bisa dibawa pulang, bisa ditulis nama, ya. Ketika nanti masuk di kanan kiri nanti disiapkan air suci, Bapak Ibu bisa ambil sebagai pengingat akan pembaptisan kita, bagaimana kita duduk menempati kursi yang telah disiapkan. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami di pintu depanmu, hai Yerusalem, Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang dapat tersusun. Kesana suku-suku berziarah, sebab di sanalah didirikan kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi bagi keluarga Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok dan sentosa di dalam bumi. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan sentosa bagimu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.